Maka kita matang sekali, ya, nggak ada yang ambigu dalam konsep ketuhanan. Anda belajar dimanapun, kita menyadari sepenuhnya. Dalam Islam itu sangat jelas, ya, Tuhannya satu, Allah. Jadi nggak mikir macam-macam, sudah Allah, gitu kan? Terus sangat diterangkannya sangat jelas sekali. Qul huwallahu ahad, sifatnya tunggal, esa, kan? Nggak ada satu, nggak ada satu tambahan, nggak ada satu dari yang lain, nggak ada satu dari sumber yang lain, cuman satu-satunya saja. Allahus samad, karena satu ini jadi kemudian tempat bertumpu, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sempurna kemampuannya, tidak bertumpu kepada faktor-faktor yang lain. Dia kan tidak punya sekutu, tidak punya serikat. Jelas sekali definisi ketuhanannya. Nanti ditafsir di ayat-ayat lain dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Di ilmu ibadah, ya, terkait dengan ibadah, pakemnya pun jelas. Dan itu bersanad. Luar biasanya, dalam Islam itu, semua ibadah yang dikerjakan, itu bukan sekedar kita diminta lakukan A sampai Z, tapi punya dasar ilmunya. Dan ketika diurut ilmu itu tersambung kepada sumber pokoknya, kepada Nabi SAW. Nabi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan. Nah, yang paling luar biasa begini, di akidah kan keyakinan. Kita yakin nih, kita bertuhan. Bertuhannya ke siapa? Kan? Kita bertuhan kepada Allah misalnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini hamba yang bertuhan? Maka paling gampangnya ada ibadah, kan? Ya kan? Ya, kalau gak ada ibadah, bagaimana membuktikan ketuhanannya? Jelas kan? Maka menghamba, kan? Maka itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, runtut sekali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Sayalah Allah, gak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Maka cara membuktikan kebertuhanan engkau kepada saya, fa'budni, sembah saya. Ya, coba cari deh relasi antara nilai keimanan dan nilai kepatuhan dalam ibadah. Yang ayatnya ada, penjelasannya ada, detailnya ada. Quran itu luar biasa. Setelah itu dijelaskan, kita kan bertanya, cepatnya kan bertanya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Langsung diteruskan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Ya, kalau engkau ingin terkoneksi denganku, kata Allah, tunaikan sholat. Kita bertanya lagi kan, bagaimana cara sholat itu? Maka dijelaskan, diajarkan kepada Rasulullah SAW, membimbing umatnya cara sholat yang benar. Maka Nabi mengajarkan, paling jelas kapan sholatnya, waktunya ditentukan, dari mulai waktu sholatnya. Kemudian diajarkan di sepanjang zaman mendapatkan cara kemudahan untuk menentukan waktunya itu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya. Lalu jumlah rakaatnya pun jelas, 2, 4, 4, 3, 4, kan? Yang pokok kan, 2 salat subuh, 4 salat zuhur, asar, kemudian 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Coba silakan, dari waktunya sejak zaman Nabi sampai sekarang sama, nggak ada perubahan. Jumlah rakaatnya sama, nggak ada perubahan. Ya? Kalau ini tidak didasari dengan dasar pengetahuan yang tersambung, yang kokoh, yang sempurna, mustahil bisa abadi. Boleh jadi seseorang bisa kreatif, maghrib jadi 4, kan? Bisa jadi 2 misalnya. Tapi karena sumbernya dijaga dengan pengetahuan yang bersanad, yang sudah kokoh, maka tersambung. Bukan hanya sampai situ, dari mulai kita memulai sholatnya, ya, semenjak wudhu untuk syarat sahnya, lalu mulai bertakbir sebelum menghadap kiblat, ya, menghadap ke arah yang sama, bertakbir sampai dengan salam, dan itu ada ilmunya. Di mana ditemukan yang demikian? Nah, ini kita ingin tunjukkan bahwa di dalam Islam itu tradisi sanad itu terjaga. Anda kalau mencari dari cara wudhu aja, ayatnya ada. Quran surah 5 ayat 6 misalnya, ya, Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayatnya ada. Yang menjelaskan ayat itu siapa? Ya kan harus tampak di hadapan kita, harus terlihat, harus nyontohkan. Dan Allah kan beda, laisa kamitslihi syai', nggak mungkin Tuhan itu bisa hadir tampak di hadapan, kan nggak boleh serupa dengan makhluk. Ya, harus tinggi, harus luar biasa, harus agung, harus hebat. Ya, baik. Maka ditugaskan kan seorang nabi, rasul harus dari kalangan manusia sendiri, supaya kita merasakan, bisa ada contoh yang real. Ya, kalau jin kan nggak sama, dimensinya beda, ya, makhluknya tidak sama, dan nggak bisa jadi contoh. Ya, jin dengan alamnya masing-masing, malaikat dengan alamnya, manusia harus punya contohnya sendiri, dan yang paling ideal dari kalangan manusia, supaya bisa ditiru, ya kan? Merasakan, ditiru, ya, kemudian juga bisa melekat kuat bimbingannya dalam kehidupan kita. Maka ditugaskanlah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pada kita. Masya Allah, rinci sekali. Dari mulai ini ayatnya, diajarkan kemudian prakteknya oleh beliau, begini cara berwudu, yang pokok seperti ini, gini cara membasuhnya, kalau mengusap seperti ini, sampai selesai. Di mana ada yang begitu? Ya, dan terjaga yang pokok ini sampai ke kita sekarang. Yang paling luar biasa. Ya, terjaga sampai dengan ke kita di era kekinian, dan terus berlanjut. Nah, kalau bukan, ini menunjukkan kebenaran
dari ajaran Islam yang bersumber dari Tuhan yang benar, mustahil semua ajaran itu bisa terjaga. Karena karya manusia itu tidak akan pernah melintasi zaman tanpa pernah mengalami perubahan-perubahan.